Kedua, pada tanggal 28 Juni di Rumah Sakit Boromeus Bandung, jam 20.30, Ibu Siti Alijah Huta Barat, Boru Lumban Tobing, ibunda dari Ibu Diana Siahaan dan Vera Simanjuntak pada usia 86 tahun. Jenazah disemayamkan di Rumah Duka Yayasan Sejahtera Jalan Industri 1 Bandung. Berita pemakaman akan menyusul. Mohon dukungan doa Bapak, Ibu, Saudara bagi keluarga yang ditinggalkan. Ketiga, program pendidikan teologi jemaat yang telah dimulai pada tanggal 21 Juni yang lalu dengan tema utama Apakah Arti Ibadahmu? Dan akan diselenggarakan lagi pada Sabtu 5 Juli pukul 9:30 bertempat di Ruang Athena dengan topik pengampunan dan penebusan. Bagi jemaat yang berminat ikut dipersilakan dan mencatatkan namanya di kantor gereja. Keempat, bulan Juli telah ditetapkan sebagai bulan kesaksian dan pelayanan 2014 GKI Kebayoran Baru. Program dan kegiatan selengkapnya ada dalam Warta Jemaat. Jemaat diundang untuk ambil bagian dalam kegiatan-kegiatan tersebut. Kelima, dalam sepekan mendatang ada sejumlah kegiatan pembinaan dan persekutuan yang telah dipersiapkan oleh majelis, pengurus komisi, dan pengurus wilayah, baik yang diselenggarakan di komplek gereja maupun di wilayah-wilayah. Saudara-saudara sekalian diundang ikut ambil bagian dalam kegiatan-kegiatan tersebut. Terakhir, sebelum ibadah ini dimulai, bagi yang membawa telepon genggam, kami mohon agar pesawatnya dinonaktifkan selama ibadah ini berlangsung. Dalam rangka pertukaran pelayanan firman se-GKI Klasis Jakarta 1 dan 2, ibadah kita saat ini dilayani oleh Pendeta Martua Risman Kurniadi dari GKI Rawamangun. Untuk memulai ibadah ini, Bapak, Ibu, Saudara-saudara, kami persilahkan berdiri dan marilah kita ikuti liturgi hari ini. Berapa lama lagi Tuhan, Kau lupakan aku terus-menerus? Berapa lama lagi aku harus menaruh kekhawatiran dalam diriku? Pandanglah kiranya, jawablah aku ya Tuhan Allahku. Supaya musuhku jangan berkata, aku telah mengalahkan dia. Tetapi aku, kepada kasih setiamu aku percaya. Nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Ku tuturkan tajamu, kasih setiamu Tuhan, ku tuturkan tajamu, kasih setiamu turun-temurun. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya.
tutur kata jemur, kasih setiamu turun-temurun, ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan, pencipta dan pemelihara kehidupan. Kasih Kristus menyertai kita. Jemaat Tuhan, akan tetapi kami harus selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebab Allah dari mulanya telah memilih kamu untuk diselamatkan dalam roh yang menguduskan kamu dan dalam kebenaran yang kamu percayai. Seteru atas kebenaran dalam hidupku, dan melawan dosa yang menggodamu, tinggal dalam Yesus yang menjagamu. Yesus, walau jalan gelap, biar kau bersama dengannya tetap di setiap waktu. Janganlah jemu, tinggal dalam Yesus yang menjagamu. Maukah kau jadi penerus berkat dan kasih sempurna kau pegang erat. Biarlah Roh Kudus bimbing langkahku, tinggal dalam Yesus yang menjagamu, tinggal dalam Yesus walau jalan gelap, biar kau bersama dengannya tetap di setiap waktu. Janganlah jemu, tinggal dalam kamu. Doa dalam Tuhan Yesus, kehadirat-Mu yang kudus ya Tuhan, kami datang untuk mengakui semua dosa dan kesalahan kami di hadapan-Mu. Tuhan Yesus, seringkali kami menyakiti sesama kami, lebih lagi sering menduakan hati Tuhan, sering bahkan tidak jarang kami menyimpang dari jalan-jalan Tuhan. Ya Tuhan Yesus,
Kiranya Engkau berkenan mengampuni dan menguduskan kami, supaya kami menjadi tahir di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan memohon ampun. Amin. Yesus Tuhan, ku datanglah dari ke dalam terang mulia. Yesus ku datanglah dari gelombang bah menderu, masuk ke dalam kasih teduh, dan ku tinggalkan susah keluh. Yesus ku datanglah. Dari gelisahku sesat,
Beginilah firman Tuhan semesta alam. Sesungguhnya aku menyelamatkan umatku dari tempat terbitnya matahari sampai kepada tempat terbenamnya, dan aku akan membawa mereka pulang, supaya mereka diam di tengah-tengah Yerusalem. Maka mereka akan menjadi umatku, dan aku akan menjadi Allah mereka dalam kesetiaan dan kebenaran. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Kasih-Nya pun abadi, tak berubah selamanya. Oh, betapa luhur mulia, luas lebar kasih-Nya, sungguh purna tebusan-Nya, memberi hidup bakal. Haleluya, berliku Yesus yang menghibur jiwaku. Ku tetapkan memuji-Nya walau badai menerpa. Oh, betapa luhur mulia, luas lebar kasih-Nya, sungguh purna tebusan-Nya, memberi hidup bakal. Ambil dunia beriku Yesus, ku dambakan senyumnya di sepanjang kepadaku, ku dipimpin terangnya. Oh, betapa luhur mulia, luas lebar kasih-Nya, sungguh purna tebusan-Nya, memberi hidup bakal. Ambil dunia beriku Yesus, ku pegang terus salib-Nya, sampai nanti makin nyata ku melihat wajah-Nya. Oh, betapa luhur mulia, luas lebar kasih-Nya, sungguh purna tebusan-Nya, memberi hidup bakal. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa, di dalam Yesus Kristus kami umat-Mu ingin dan siap mendengarkan firman-Mu. Tolonglah kami ya Roh Kudus, agar keinginan dan kesiapan kami itu tidak menjadi sia-sia. Ketika kami mengandalkan kekuatan diri sendiri, tetapi biarlah kuasa Roh Kudus menaungi kami semua, sehingga kami tidak hanya mendengar tetapi juga mau dan mampu melakukan kehendak Allah yang kami dengar dari firman Allah. Berfirmanlah
Ya Tuhan, kami sedia mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Surat Roma pasal yang ke-6 ayat 15 hingga ayat 23 menyatakan demikian bagi kita sekalian. Jadi bagaimana? Apakah kita akan berbuat dosa karena kita tidak berada di bawah hukum Taurat tetapi di bawah kasih karunia? Sekali-kali tidak. Apakah kamu tidak tahu bahwa apabila kamu menyerahkan dirimu kepada seseorang sebagai hamba untuk menaatinya, kamu adalah hamba orang itu yang harus kamu taati, baik dalam dosa yang memimpin kamu kepada kematian, maupun dalam ketaatan yang memimpin kamu kepada kebenaran. Tetapi syukurlah kepada Allah. Dahulu memang kamu hamba dosa, tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah menaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Aku mengatakan hal ini secara manusia karena kelemahan kamu, sebab sama seperti kamu telah menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kecemaran dan kedurhakaan yang membawa kamu kepada kedurhakaan, demikian hal kamu sekarang harus menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kebenaran yang membawa kamu kepada pengudusan. Sebab waktu kamu hamba dosa, kamu bebas dari kebenaran. Dan buah apakah yang kamu petik daripadanya? Semuanya itu menyebabkan kamu merasa malu sekarang, karena kesudahan semuanya itu ialah kematian. Tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan, dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya. Haleluya. Haleluya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, ada banyak sekali kesalahan, ada banyak kehancuran yang manusia lakukan atas nama kebebasan. Kebebasan untuk menentukan pilihan dan menentukan sikap, menentukan tindakan, kebebasan untuk melakukan apa yang ingin dilakukan. Kebebasan untuk mengejar impian, meraih cita-cita, mewujudkan keinginan. Bahkan sebagian besar orang mengatakan kita punya kebebasan untuk memuaskan hawa nafsu. Pertanyaannya adalah, apakah manusia, kita, sungguh-sungguh memiliki kebebasan itu? Atau sebenarnya itu hanya bayangan kita saja, hanya pikiran kita saja? Adakah manusia yang dapat sama sekali lepas, tidak bergantung dan tidak terpengaruh pada pihak lain, atau dapat hidup tanpa orang lain yang memberi pengaruh tertentu? Adakah? Rasanya tidak. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, tahun 2004 saya dikunjungi seorang kakak dari adiknya yang sedang sekarat di rumah sakit. Sudah lama sekali tidak datang dan saya pun tidak mengenal mereka. Saya baru di jemaat itu, dan ketika saya tanya, oh iya, saya tanya kepada orang yang lama di jemaat itu, sudah lama sekali mereka tidak hadir. Kenapa? Ada apa? Sang kakak bercerita tentang adiknya.
dan meminta saya untuk menyampaikan apa yang disampaikan oleh dokter, bahwa pihak rumah sakit, para dokter tidak bisa lagi berbuat sesuatu untuk kondisi tubuh, kondisi kesehatan sang adik. Mengapa? Hampir semua organ vital di tubuhnya sudah rusak. Saya tanya, apa yang dia idapnya? Penyakit apa? Adik kami terkena AIDS. Kenapa dia bisa sampai terkena AIDS? Lalu dia menceritakan apa yang dilakukan adiknya ketika masuk masa remaja, sampai pada akhirnya di usia 27 tahun dia harus terbaring lemah di rumah sakit karena AIDS. Sekolah minggu masih, tetapi masuk masa remaja menghilang entah kemana. Sehingga teman-teman yang seumur dengannya, sekitar usia 25 sampai 28 tahun, saya tanya, hanya sedikit di antara mereka yang masih mengenal. Sebab sudah lama sekali tidak hadir. Dan ketika kami datang, saat itu saya pertama kali melihat pemandangan yang bagi saya tak akan terlupakan. Kondisi yang sangat menyedihkan. Dan terlebih lagi menyedihkan ketika ia dengan suara yang lemah memohon supaya didoakan agar sembuh. Padahal dokter sudah tidak bisa melakukan apa-apa lagi. Dan keluarga meminta saya menyampaikan hal itu. Saya hanya dapat mengatakan, dokter tidak bisa melakukan apa-apa lagi. Tetapi kalau engkau mau memohon Tuhan menyembuhkan, mari kita berdoa. Hanya jikalau Tuhan tidak menyembuhkanmu, percayalah Tuhan berkenan mengampunimu, karena engkau sudah meminta ampun darinya. Masalah kerinduanmu untuk membahagiakan hati mamamu, karena engkau merasa sudah begitu lama menyakiti hatinya, percayalah Tuhan punya banyak cara untuk membuat mamamu bahagia. Kami berdoa dan keesokan siang hari saya mendapat kabar ia dipanggil Tuhan. Bapak ibu saudara-saudari yang terkasih, apakah ia melakukan hal yang bagi dirinya itu menyenangkan dan dia menyatakan saya melakukannya karena saya punya kebebasan untuk melakukan hal yang menyenangkan buat diri saya dan tidak dipaksa oleh orang lain? Apakah ia? Atau ia melakukan itu dan terjerumus dalam hal itu karena dia dipengaruhi, atau mungkin awalnya diajak oleh teman-temannya? Kalau itu yang terjadi, berarti dia tidak bebas ketika dia melakukannya. Ia dipengaruhi oleh orang lain. Seorang yang sangat konsumtif, gila belanja, dia mengatakan ini uang saya bebas mau belanjakan untuk apa saja yang saya mau, menurut keinginan saya. Apa betul dia belanja dengan sangat konsumtif dalam kebebasan? Atau dia sebenarnya ada di bawah kendali pengaruh konsumerisme, dipengaruhi oleh iklan yang terus mengajak orang untuk belanja, beli dan miliki sebanyak-banyaknya? Atau dipengaruhi oleh orang lain yang membuat dia senang kalau orang lain, temannya mengatakan enak banget ya jadi lu, punya banyak uang bisa belanja ini itu, aduh aku ngiri deh. Dan dia merasa puas ketika orang menyatakan hal itu kepadanya. Dengan begitu, apa yang dia lakukan sebenarnya di dalam kendali pengaruh orang lain. Bapak ibu saudara-saudari yang terkasih, apa iya kita manusia adalah makhluk yang bebas sebebas-bebasnya? Tidak. Kita bukan makhluk yang bebas nilai. Kita bukan manusia yang bebas dari pengaruh apapun di sekitar kita. Kita makhluk yang dapat hidup oleh karena kehadiran pihak lain, kehadiran orang lain yang kehadirannya memberi pengaruh, membawa pengaruh bagi kita. Ini yang Rasul Paulus maksudkan ketika di ayat 16 tadi dia mengatakan, apakah kamu tidak tahu bahwa apabila kamu menyerahkan dirimu kepada seseorang sebagai hamba untuk menaatinya, kamu adalah hamba orang itu, yang harus kamu taati baik dalam dosa yang memimpin kepada kematian maupun dalam ketaatan yang memimpin kepada kebenaran. Tidak ada seorang pun yang bebas dari pengaruh orang lain. Tidak mungkin seorang manusia tidak bergantung sama sekali.
Seorang guru skala minggu di jemaat kami, Bapak Ibu, setelah bertahun-tahun berhasil mempertahankan tekad untuk tidak tergoda dengan gadget yang canggih-canggih. Cukup untuk bertelepon dan SMS, karena itu dia setia masih pakai yang layarnya tidak berwarna begitu ya. Yang penting bisa untuk telepon dan SMS. Tetapi akhirnya sebulan ini dia menyerah. Dia mengaku kalah, kibarkan bendera putih. Dia akhirnya beli HP Android. Kenapa? Dia malu, selalu ketinggalan berita. Sampai di sekolah minggu, loh kok ada ini? Ya nggak baca ya di grup. Dia nggak bisa ikut grup BBM guru-guru sekolah minggu. Jadi setelah berulang kali seperti itu, dia akhirnya menyerah, beli itu barang. Idealismenya dia tanggalkan. Dipengaruhi, dikendalikan oleh orang lain, dan di dalam pola yang seperti itu, kecenderungan dosa dan potensi dosa lalu dapat mewujud menjadi dosa. Dan kemudian dosa itu memperhamba manusia. Ketika manusia diperhamba oleh keinginannya sendiri. Dan keinginan-keinginan itu yang seringkali tidak kita sadari adalah keinginan-keinginan yang muncul karena keberadaan pihak lain. Keinginan-keinginan yang muncul karena kehadiran pihak lain di sekitar kita. Keinginan-keinginan yang dipengaruhi oleh lingkungan sekitar, dan ketika keinginan-keinginan yang dipengaruhi sekitar itu menjadi begitu kuat, seringkali seseorang kehilangan identitas dirinya. Lupa siapa dirinya yang sesungguhnya. Dikendalikan oleh keinginan yang dipengaruhi sekitarnya. Saya pernah dengan hati sedih mendampingi sepasang suami istri, anak-anak Tuhan. Kedua pihak keluarga mereka juga anak-anak Tuhan, yang tahu betul dan mengerti perkataan Yesus, apa yang sudah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Tetapi mereka saat itu sedang bertikai dan sedang dalam proses perceraian di pengadilan. Mengapa? Karena begitu kuat desakan dan pengaruh dari masing-masing keluarga. Mereka tidak bisa mengambil sikap. Kehilangan identitas diri mereka sebagai seorang Kristen. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, untuk semua hal yang seperti itu, kita harus berani memilih untuk berbalik. Titik balik menjadi hal yang sangat penting. Dan titik balik itu berkaitan dengan waktu, dengan kesempatan yang mungkin tidak akan terulang lagi. Saya menjumpai orang-orang yang menyadari dirinya terpenjara, terbelenggu oleh sesuatu. Setelah hampir semua hal baik dalam dirinya, dalam hidupnya, rusak, hancur. Ada yang terpenjara oleh impian masa muda, ada yang diperhamba oleh uang, ada orang-orang yang tidak menyadari hidupnya sedang dalam kehancuran, sampai kehancuran itu benar-benar dia alami karena dia begitu diperhamba oleh popularitas, begitu ingin mengejar jabatan tertentu, ambisi pribadi, dan orang-orang yang juga bahkan menghancurkan dirinya, menghancurkan hidup orang-orang di sekitarnya karena diperhamba oleh peraturan-peraturan keagamaan, oleh peraturan-peraturan organisasional. Dan ketika ingin kembali kepada hal yang benar, sudah sangat terlambat. Yang tinggal biasanya hanya penyesalan. Jemaat Tuhan yang terkasih, karena sesungguhnya kita tidak bisa lepas dari berbagai pengaruh di sekitar kita, maka di antara semua pengaruh yang ada dalam hidup kita, pilihan terbaik harus kita ambil, yaitu memberikan diri kita agar sepenuhnya dipengaruhi oleh pikiran Kristus, oleh kehendak Allah, agar sepenuhnya diri kita dipengaruhi oleh karya Kristus, tindakan dan ajaran Kristus, dipengaruhi dan diperhamba oleh kasih Kristus.
Karena tidak ada kita yang bisa lepas dari berbagai pengaruh dalam hidup ini. Tinggal kita memilih mau di bawah pengaruh apa. Dosa sejak pertama ia masuk dalam kehidupan manusia. Kita semua menyadari hal ini sesungguhnya. Dosa sejak pertama masuk dalam hidup manusia telah menunjukkan dampaknya yang sangat merusak, sangat menghancurkan, mempermalukan manusia, membuat manusia tega mempermalukan pihak lain. Dosa yang memisahkan manusia satu dengan lainnya, membuat manusia berjarak bahkan sangat jauh. Tetapi dosa yang juga dicari banyak orang, karena orang pikir dosa itu memunculkan dan membuat kita mendapat kesenangan. Lupa bahwa kesenangan yang muncul dari perbuatan dosa merupakan awal dari kerusakan-kerusakan hidup, dan sebagian dari kerusakan-kerusakan itu bersifat permanen. Seringkali orang tidak menyadari begitu banyak kerusakan permanen, kerusakan yang menetap yang muncul oleh karena dosa. Belakangan kita mendapat informasi tentang kerusakan permanen pada bagian otak yang menimpa para pecandu pornografi. Dan orang-orang mengatakan ini drugs gaya baru, drugs tipe baru yang lebih berbahaya, lebih mematikan, lebih menghancurkan daripada drugs yang selama ini kita kenal. Sebab tidak kelihatan, belum ada hukum yang bisa memenjarakan orang yang sedang nonton tayangan pornografi. Bisa dengan mudah diakses, orang tidak perlu bayar mahal untuk membeli. Cukup sewa di warnet-warnet, murah meriah, bisa berjam-jam. Tetapi kerusakannya begitu mengerikan, mengakibatkan bagian otak mengalami kerusakan permanen. Sama rusaknya dengan otak yang mengalami benturan keras dalam kecelakaan lalu lintas misalnya. Banyak sekali dosa yang mengakibatkan kerusakan permanen dalam hidup ini. Perbuatan dosa juga menyebabkan aib yang mempermalukan diri sendiri dan orang lain di sekitar kita. Dan itu bisa berlangsung lama. Ada seorang mengatakan, tanda petik kasihan para koruptor di zaman cyber ini. Kalau 20 tahun lalu koruptor masih bisa, ya setelah kasusnya selesai orang lupa. Tapi di zaman ini wajahnya, beritanya akan terus ada di dunia maya sana, tersimpan di server entah di mana, dan tetap bisa diakses kapanpun juga. Jadi nanti anak cucunya lihat, klik begitu klik, kok ada foto opa di sini gitu ya. Beritanya apa nih dia baca, padahal dia nggak tahu menahu. Itu sudah terjadi 20 tahun lalu, tapi anak cucunya masih bisa melihat beritanya. Terus tersimpan, membuat banyak orang bisa menjadi sangat malu. Jemaat Tuhan yang terkasih, sebaliknya lah yang terjadi kepada orang-orang yang memilih untuk menghambakan dirinya, memberikan dirinya, dipengaruhi sepenuhnya oleh Kristus. Sekali lagi ini masalah pilihan. Kita mau memberi dan membiarkan diri kita dipengaruhi oleh apa atau siapa. Orang-orang yang memberi dirinya dipengaruhi oleh Kristus, menghambakan dirinya kepada kebenaran, akan mengalami dan merasakan kehidupan yang sejati, yaitu kemuliaan dan kehormatan yang sejati. Mazmur 8 menyampaikan sebuah hal yang sangat indah. Siapakah manusia itu, kata sang pemazmur, namun engkau telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Allah memahkotai manusia dengan kemuliaan dan hormat. Kemuliaan dan kehormatan yang sejati ketika kehadiran kita, kehadiran seseorang, kehadiran setiap orang membawa dampak positif bagi orang-orang di sekitar, bahkan bagi banyak orang. Ketika kehadiran kita, kehadiran setiap orang yang mau hidup dipengaruhi sepenuhnya oleh Kristus, menjadi kesukacitaan bagi banyak orang. Mudah saja sebetulnya bagi kita untuk mengingatkan diri sendiri
untuk selalu membawa kesukacitaan bagi banyak orang, melakukan apa yang benar, yang baik. Nanti ketika kita terbujur kaku di peti jenazah, lalu bayangkan kita masih bisa mendengar suara hati orang-orang yang datang menjenguk kita. Kira-kira apa yang akan kita dengarkan dari isi hati orang-orang yang datang melayat kita? Apakah kesedihan? Oh, orang yang baik mengapa cepat dipanggil Tuhan? Ataukah kita mendengar dari mereka, syukur rasain, untung dia cepat dipanggil Tuhan, supaya gak makin banyak orang yang susah. Apa yang akan kita dengarkan? Orang-orang yang memberi diri untuk dipengaruhi sepenuhnya oleh Kristus akan mendapatkan, merasakan, mengalami kepuasan sejati yang nilainya jauh lebih tinggi daripada kepuasan yang materialistis. Akan memperoleh kehidupan yang bahagia, kebahagiaan hidup yang sesungguh-sungguhnya, yang tidak akan habis-habisnya untuk dinikmati dan dibagikan bersama dengan orang lain, di dalam relasi yang indah, relasi dengan Allah, dengan sesama, relasi yang membangun, yang mendorong setiap orang untuk terus-menerus melakukan kebaikan demi kebaikan hidup. Akan dituntun untuk hidup di dalam relasi yang menenteramkan, memberi kesejukan, bukan percekcokan dan kekeruhan. Akan menolong kita untuk menemukan dan mengupayakan terus kearifan hidup dan mengembangkannya. Menuntun kita untuk hidup dalam sebuah relasi yang membagikan keindahan hidup. Melalui keindahan sikap yang menjunjung harkat dan martabat kemanusiaan. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, itulah warna pengaruh dari karya, tindakan, dan ajaran Kristus. Dan dengan itu semua, kita, saya, Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, akan terus terdorong untuk berkarya dalam hidup ini, menghasilkan karya-karya kehidupan yang nilainya kekal, manfaatnya, berkatnya, keindahannya akan dirasakan dan disyukuri oleh banyak orang, bahkan orang-orang yang kemudian tiba setelah kita sudah meninggalkan dunia ini. John Newton adalah hanya salah satu dari sekian banyak orang yang mengalami itu. Hidup dibebaskan dari perbudakan dosa. Ketika ia menjadi pedagang budak, ketika ia mengambil begitu banyak orang, ribuan orang dari Afrika untuk dia jual di tempat-tempat pelelangan budak. Sampai satu ketika Tuhan menyapanya, Tuhan menangkapnya, menggenggam hatinya, dan dia diubahkan oleh Tuhan. Dia tidak hanya menjadi seorang yang menggubah lagu yang sangat terkenal hingga saat ini. Dia tidak hanya menjadi seorang pengkhotbah, dia menjadi seorang yang memperjuangkan kemerdekaan para budak dan memperjuangkan penghapusan perbudakan. Dari seorang pedagang budak menjadi pejuang untuk memerdekakan begitu banyak budak, dan karya kehidupannya sampai saat ini menjadi berkat bagi banyak orang. Kita akan merenungkan sejenak akan hal itu.
Manenkor Serafim akan menyampaikan nyanyian God and God Alone. Created all these things we call our own, from the mighty to the small, the glory in them all is God and God alone. God and God alone reveals the truth of all we call our Lord, and all the best and worst of men can change the master's plan. He's God and God's alone. God and God alone is pleased to take the universe's throne. Let everything that's lived reserve His truest praise for God and God alone. God and God alone will be the joy of our eternal home. In your Son, and will never die of God and God alone. God and God alone is pleased to take the universe's throne. Let everything that's breathed preserve His truest praise for God and God alone. God and God alone is pleased to take the universe's throne. Let everything that's lived preserve His truest praise for God and God alone. Let everything that's lived preserve His truest praise for God and God alone. Jemaat Tuhan, kami undang untuk bangkit berdiri. Mari kita mengikrarkan iman kita bersama-sama dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga
bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Jemaat Tuhan yang terkasih, mari kita menaikkan doa syafaat kita. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur karena kasih karunia-Mu kami dalam kasih juga Bapa, kami memohon untuk bangsa kami di tengah perjalanan sebagai bangsa, khususnya perjalanan saat ini di dalam menapaki masa-masa pemilihan presiden wakil presiden. Tolonglah bangsa kami ya Bapa, agar boleh menjalani saat-saat ini dengan bertindak benar. Setiap orang yang diberikan tanggung jawab dan setiap warga bangsa ini boleh bersama-sama menjalani saat-saat ini dengan hati yang diliputi oleh kerinduan untuk mewujudkan kebaikan hidup bersama. Kami memohon kepadamu ya Allah, bagi setiap pergumulan gereja-gereja Tuhan, tolonglah gerejamu agar tidak berhenti mengerjakan karya kasih-Mu, mengerjakan panggilan sebagai pembawa berita damai. Kami berdoa bagi jemaat-jemaat Tuhan, khususnya GKI Klasis Jakarta 1 dan Jakarta 2 yang pada hari ini mengadakan pertukaran pelayanan kebaktian. Kiranya Tuhan menolong agar jemaat-jemaat-Mu semakin menghayati kebersamaan di tengah-tengah kehidupan bersama dengan masyarakat. Biarlah kebersamaan itu mewujud di dalam tindakan yang saling menopang, saling membangun di dalam berbagai kesempatan yang Tuhan berikan. Bapa Sorgawi, kami mohon pertolongan-Mu dan penghiburan-Mu bagi jemaat-Mu di tempat ini, di dalam menjalankan tanggung jawab dan panggilan iman di tengah-tengah kehidupan persekutuan, di dalam pelayanan dan kesaksian, agar jemaat-Mu di tempat ini ya Bapa boleh terus menyatakan kasih Kristus di dalam semua derap langkah bersama sebagai jemaat. Kami mohon kekuatan serta penghiburan bagi saudara-saudari kami, keluarga anak-anak Tuhan yang mengalami kedukaan di waktu-waktu ini. Kiranya mereka boleh terus melangkah di dalam iman yang penuh, di dalam keyakinan yang teguh akan pertolongan dan tuntunan Tuhan. Bapa Sorgawi, kami meletakkan ke dalam tangan kasih-Mu semua harapan, kerinduan hati kami, dan setiap pergumulan-pergulatan hidup yang kami alami di tengah keluarga rumah tangga, di tengah gereja, di tengah masyarakat. Tuhan, tolonglah kami. Doa permohonan kami persembahkan ke hadapan-Mu ya Allah Bapa, di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat yang telah mengajari kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan, Ia akan benih penabur dan roti untuk makan.
Ia yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaran dalam segala macam kemurahan hati yang membangkitkan syukur kepada Allah oleh karena kami. Sebab pelayanan kasih yang berisi pemberitaan ini bukan hanya mencukupkan keperluan-keperluan orang-orang kudus, tetapi juga melimpahkan ucapan syukur kepada Allah. Gerakkanlah kasih-Mu pendorongnya, dan jadikan langkahku berkenan kepadamu. Ku serahkan hidupku agar jadi milikmu. Ku serahkan hidupku agar jadi milikmu. Agar jadi
diundang untuk bangkit berdiri. Mari kita bawa persembahan kita di dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan, Engkau telah mempersembahkan dirimu sebagai korban keselamatan dan penghapusan dosa kami. Di sini kami menyampaikan persembahan kami sebagai tanda dan ungkapan penyerahan kepadamu. Terimalah dan berkatilah persembahan yang kami kumpulkan ini agar dapat dipergunakan oleh gerejamu. Ajarlah kami bukan hanya mau menyampaikan persembahan berupa materi sebagaimana yang kami bawa pada hari ini, akan tetapi juga ajar kami agar kami mau mempersembahkan diri kami, agar melalui seluruh hidup dan karya kami dapat memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jalanku ku diiring oleh Yesus Tuhanku. Apakah yang kurang lagi jika Dia panduku? Diberi damai surgawi, asal imanku teguh. Suka duka dipakainya untuk kebaikanku. Suka duka dipakainya untuk kebaikanku. Di jalanku yang berliku, dihiburnya hatiku. Bila tiba pencobaan, dikuatkan imanku. Jika aku kehausan dan langkahku tak tetap, dari cadas di depanku datang air yang sedap. Dari cadas di depanku datang air yang sedap. Pergilah, jalanilah kehidupan saudara-saudara sebagai orang-orang yang telah diselamatkan oleh Kristus. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian.
jalanku nyata sangat kasih Tuhan yang mesra, dijanjikan perhentian di rumahnya yang bakar. Jika jiwaku menunggu meninggalkan dunia, ku nyanyikan tak hentinya kasih dan pimpinannya. Ku nyanyikan tak hentinya kasih dan pimpinannya.